Oke, kesempatan. Oke, ini untuk fakultas ya, untuk model NIM, kita pakai modelnya ini ya. Ada fakultas, jurusan, start, length, yours, sama description. Nah, untuk di sini eh, kita, oh sebentar S, kita kayaknya perlu tanda pengenal S. Kita pakai char, kita samain aja ya, serial. Ini 20. Ini sebenarnya nama apa? Nama jurusannya. Jadi contoh kita misalkan mau pakai fakultas, fakultas kan kita cuma by angka ya. 33, 22, 11 kayak gini. Kalau jurusan kan kita cuman juga angka 01, 02, 03. Start ini kan awal mulanya ya. Jadi ini pasti 1 nilainya. Length juga kan kita bikin 4, jadi pasti gini 00, 1. Nah, yours ini kan angkatan, berarti kan 24. Description ini kan eh, fakultas, nama fakultas. Oh sorry, ini nama jurusan. Deskripsi nama jurusan. Ini nama fakultas. Jadi nanti misalkan yang terbentuk di sini ya, itu kalau kita, oh ini nggak ada ya, belum ada. Oke, lu ikutin aja nggak apa-apa. Oke, nah, migrate dari awal aja nih hilang semua nih. Oke, udah. Nah, kita lihat di sini. Oke, nah NIM, fakultas, jurusan, loh, kok ini nggak ke bawah sih? Kok nggak di save anjing? Ntar gue lupa di save. Gua rollback dulu, gua save, gua migrate. Oke, gua refresh. Nah, ini ada serial, fakultas, jurusan, Starlink, bla bla bla. Jadi nanti kalau misalkan kita bikin baru, misalnya gini, eh, contoh misalkan teknik, ya misalnya ini 333, dari 333, ini misalkan jurusannya eh, elektro, misalkan 01. Nanti di sini berarti apa? Elektro, panjangnya 4, angkatan 24. Nah, gini nih, jurusan bla bla bla. Oh, sorry gue salah nih. Gua rollback dulu. Ini dia nggak unik nih. Nah, sip. Gua coba migrate. Oke, udah. Refresh dulu. Oke. Masih. Nih. Nah, jadi nanti datanya gini ya, yang kebentuk elektro, sorry, teknik. Fakultasnya berarti anggaplah kode teknik itu 11, urusannya 1, setara 1, ini nilainya 4, ini angkatan. Di sini misalkan tek kimia. Nah, nanti nextnya lagi, berarti kita bikin lagi. Di sini masih fakultas, nah di sini 2. Nah, di sini misalkan mesin. Nah, gini Nes. Oke. Nah, kita ngisi lagi coba nih dari awal dulu nih. Tadi malah hilang. Grafiknya user, lengthnya 3, yours-nya 24, kode user. Oke. Nah, kalau udah nih, di sini berarti gue bikin di model di name. Kita hapus dulu nih error. Ini
Labelnya berarti ada serial, nggak perlu. Fakultas apa? Pindah apa? ALT, control tab, control tab. Oke, gue copy dulu. Serial yours description. Kita bikin dulu di sini public timestamp cost, terus di sini protected information serial. Terus ada apa lagi yang tadi kita perlu ya? Biar dia itu nggak increment ya. Ya betul betul. Biar dia nggak increment. Karena kan kita nggak ada increment di sini ya. Protected primary serial. Oke, terus kita butuh apa lagi di sini? Timestamp udah, bla bla bla, oke udah. Nah, di sini udah bikin ini, kita bikin lagi berarti di sini ya. Sama kayak yang buat kode, kita bikin fungsinya. Kita copy aja biar cepat. Karena di sini hampir sama. Oke, kita bakal ininya bakal tetap sama. Oke, ini juga bakal tetap sama. Oh, cuman beda di sini nih. Next value-nya berarti start. Oke, masih sama ya. Next value sama. Nah, di sini doang nanti yang bikin beda nih. Pengkodeannya. Kodeannya kan tadi kita sepakati bahwasannya kodenya bakal jadi kayak gini. 33301 angkatan. Nah, fakultas, jurusan, terus angkatan, ini nomor urutnya. Berarti kita ambil fakultas, terus di sini serial jurusan, terus di sini angkatan. Nah, baru nanti di sininya nomor urut. Biar rapih. Oke. Dah, sekarang kita pakai nih. Kita kan tadi user nggak ada ya, udah hilang. User di sini kita kosong. Nah, kita sekalian aja nih bikin user baru, buat user baru. Kita tapi sekalian bikin NIM-nya. Kita taruh di sini, kita pergi ke control user. Nah, kemarin kita udah bikin kode by generate code. Sekarang kita bikin NIM. Kita import dulu generate NIM. Oke. Gitu. Oke, kalau udah kita bikin sini request NIM sama dengan this generate NIM generate code. Nah, ini nanti nih yang kita perlu pastiin ya. Kalau misalkan di sini kan ada serialnya, ya ada serial. Nah, serial ini nanti berdasarkan kode fakultas berarti. Nah, serialnya nanti berdasarkan kode fakultas. Tapi ini
nggak akan ini ya apa namanya, nggak akan spesifik karena kalau misalnya kita nyari 11 bisa 11 ini bisa 11 ini yang kepake nanti. Nah maka eh, di sininya kita sebenarnya harusnya bukan by serial tapi by description. Nah ini nanti kepake nih. Jadi nanti kita searchingnya by ini dia mau masuk kemana, teknik kimia apa teknik mesin gitu loh. Ini mahasiswanya mahasiswa teknik kimia kah atau mahasiswa teknik mesin kah? Karena kalau mahasiswa teknik kimia NIM-nya beda sama teknik mesin kan, kebayang kan? Halo, kebayang kan? Ya, Oke, jadi nanti searchingnya sebelumnya kan kita pakai serial karena serialnya ini di sini kan sama nih. Karena teknik kan ada banyak, serialnya bisa sama. Nanti kita bisa acak yang diambil. Gua maunya teknik elektro, malah yang ngambilnya kimia. Maunya mesin, ngambilnya elektro kan gitu. Jadi bisa acak. Kalau misalkan by serial searchingnya atau where-nya, maka yang paling unik adalah description. Oh, makanya sini kita ganti description. Gitu. Nah, maka di user juga mau nggak mau, mau nggak mau, ini kita hapus dulu. Oke, nanti di formnya ya, oke, di formnya ketika bikin user baru atau bikin mahasiswa baru nih, itu kita ada namanya request jurusan. Jadi nanti sebenarnya ada field lagi di sini jurusan, gitu. Jadi ada searching di formnya ya. Jadi di form UI-nya di front end-nya nanti ada select lah. Kalau misalnya kita bikin inputan tuh inputan select, pilih jurusan gitu. Kita suruh diminta buat pilih jurusan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah gini, kita tuh sebenarnya mau make ini itu sebagai bikin bikin mahasiswa baru atau bikin user baru? user dan mahasiswa baru. Gak bisa. Karena realnya kan nggak bisa Kan nih. kalau Nih fungsi register nih, fungsi register ini bikin user baru atau bikin mahasiswa baru? mahasiswa baru kan Oke, bikin usernya ya pakai mahasiswa itu, pakai email dan password mahasiswa itu. kalau misalkan Karena dia kan sebagai bisa pakai dosen, NIM. kalau dia sebagai dosen gimana? Dosen kan nggak butuh NIM. Kan ada kode dosennya. Iya, betul. Maksudnya gini ya, ini kan gua ada fungsi register. Ya, Fungsi register ini diperuntukannya, menurut lu nih, ini buat bikin akunnya siapa? Dosen, mahasiswa, atau TU, atau siapa? mahasiswa. Oke, mahasiswa. Nah, untuk dosen, untuk bikin akun user sebagai admin, sebagai TU-nya, sebagai dosennya, itu nanti di mana? Kontrolan lain tuh. Oke, betul. Maka sekarang kita ini fokusnya lagi bikin akun mahasiswa, ya. Jangan sampai lu nanti Ya, keliru. kita nggak perlu pakai yang kayak gitu. Paham? Nah, ini ada nih. Nah, pertanyaannya nih, modelnya kita mau pakai user tab atau kita bikin model baru, misalkan mahasiswa tabs gitu. Menurut lu nih, Eh, ya bikin model baru dong, karena kan biar apa sih, ini lebih enak. oh jadi kalau user ini bukan buat mahasiswa berarti user tab ini. User tab-nya buat mahasiswa, terus ada admin tab, ada dosen tab. Oke. Berarti gini maksud lo. User tab ini buat mahasiswa, admin tab buat Eh, buat admin kan, ya, buat keuangan, buat TU apa segala macam di situ kan. ya, Nah, kalau untuk dosen nanti ada dosen tab.
Ya Nah, maksud gue gini, kan gue biasanya gimana? kalau dari segi nama model ya, nama model, ini kan user tabs. Apa mau nggak mau kita ganti nggak jadi mahasiswa tabs, maksud gue gitu. Oh, nggak usah, udah gitu aja. Oh ya udah, oke. Gua takutnya lu bingung aja. Nggak bingung lah. Yang penting mah ada pembedaan gitu. Hmm. Ya kan ngapain gua ubah jadi mahasiswa TEP kalau misalnya memang yang di user TEP itu buat mahasiswa gitu. Gua udah paham itu buat mahasiswa. Oh ya udah, oke. Oke, udah. Sekarang kita eh, balik lagi berarti di sini ada sebuah field namanya jurusan. Mau nggak mau nih, ya. Meskipun di modelnya nggak ada jurusan ya, Ya, bodo amat. Yang penting eh, kita mesti nambahin jurusan. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk bikin NIM aja ya. Ini gue pengen nunjukin ke lo kalau NIM yang terbentuk ini. Pak, meskipun nanti pada apa namanya? Pada pengaplikasiannya nanti kita tetap perlu model jurusan. Oke, di sini nih kita perlu ada namanya M jurusan ID. Ini perlu nanti nih. Oke, pada pengaplikasiannya. Cuman untuk sekarang kita bikinnya nanti aja. Gua mau nunjukin dulu gimana cara bikin NIM. Oke. Nah, ini gua running dulu di sini di server. Ini gua coba register ya. NIM-nya gua tutup, gua ganti jadi jurusan. Oke, jurusannya gua bikin dari teknik mesin misalkan. Oke, gua paste. Nah, ini udah nih. Gua enter. Jalan kah? Oke, jalan. Oh, kelihatan nih server error bla bla bla. Kita coba lihat. Kita kasih 400 di sini. Errornya di mana? Yours, attempt to read yours null. Oke. Berarti ini ada di kodenya nih yang salah nih. Code. Oke, yours, serial yours. Oh, ini dia nggak dapat nih. Berarti ini primary key-nya kita pakainya serial. Description, primary key-nya. Kita ganti jadi bukan serial, tapi primary key-nya ada description. Kita send. Nah, dapat nih. User berhasil dibuat. Ada user baru. Kita coba cek di modelnya. Nah, NIM-nya jadinya gini, ya. 11102 tahun 24 ini urutannya pertama. 1102 itu kita bisa lihat di sini nih. Kita pakai mesin 1102. Oke, dapat ya. Kebayang kan bikin NIM? Jadi nanti kalau misalnya lu mau bikin NIM atau gimana atau lu mau bikin kodean, nanti lu mesti bikin table. Nggak bisa oh, udah masuk masuk masuk. ah, hmm, kita coba lagi. Naik nggak NIM-nya? Hmm, yang unik kode unik NIM oke email doang. Tapi kita mau ganti bukan dari mesin sekarang, kita mau pakainya teknik kimia. Oke,
terbuat. Kita lihat. Nah, udah beda lagi nih. Ini 02, ini 01. Meskipun sama-sama urutan pertama. Oke. Nah, misalkan kita kira-kira gitu lah ya, bikin NIM sama bikin kode. Nah, sekarang kita mau melengkapi di usersnya dulu. Jadi tadi yang barusan gue bilang bahwasanya nanti pada akhirnya di users ini karena ini sebagai mahasiswa, form mahasiswa, maka ini nanti kita butuh berapa data-data yang sifatnya spesifik dari mahasiswa tersebut. Mulai dari nama jurusan, terus tanggal lahir, udah model. Nah, mulai dari nama jurusan, tanggal lahir, gender, ini kan birthday, tanggal lahir, ini gender, terus jurusan. Terus menurut lu apa lagi yang kira-kira urgent yang mesti ada di data mahasiswa? Biasanya kan HP, Oke. Hmm, nah itu penting ya. KTP, Emang kalau daftar kuliah perlu ada juga ada di data itu? isi akad. Apa? Ini gua cek si akad tuh. Itu ada di Hmm, jenis pendaftaran, lalu pendaftaran, gelombang, tanggal masuk, status mahasiswa, hmm, pengelompokan kelas, sistem kuliah. Kuliah itu kan kayak kuliah malam apa pagi gitu. hmm, hmm. Terus tahun kurikulum, periode masuk. Hmm. Nah, terus ada juga konsentrasi kalau misalnya apa? Udah ini ya, mau skripsi konsentrasi gitu. Terus ada domisili. Nah, domisili itu berdasarkan KTP, Hmm. domisili, terus juga biodata orang tua, biodata wali, sama biodata asal sekolah dulu. Oh, Ya, jadi kalau di si akad, ini kan kampus lo kan pakai si akad dari pemerintah ya, oke. ya kan? Hmm. Jadi ya jelas di sini ada apa sih informasi umum sama informasi mahasiswa yang berdasarkan di kampusnya. Kalau informasi berdasarkan mahasiswa di kampus ada NIM, nama mahasiswa, program studi, konsentrasi, periode masuk, tahun kurikulum, sistem kuliah, pengelompokan kelas, jenis pendaftaran, alur pendaftaran, gelombang, tanggal masuk, kebutuhan khusus, status mahasiswa, sama biodatanya valid apa enggak. Hmm. Terus kalau di informasi umumnya itu yang umumnya jenis kelamin, tinggi badan ataupun apa gitu kan, golongan darah. Terus nah ada administrasi, administrasi KTP, nomor kakak, nomor KTP, status nikah, gitu kan. Terus ada kontak, terus pekerjaan, bank kalau misalnya. Terus ada domisili yang menetap berdasarkan KTP. Ada pilihan orang tua, ada orang tua, ibu dan ayah, ada wali, ada sekolah. Nah, itu pengelompokannya itu pas pengisian awal form buat biodata mahasiswa. Jadi Daftar ketika ulang. mahasiswa udah login nih, ya pas daftar ulang, nah itu dikasih form banyak dari atas sampai bawah. Kondisi.
Itu. Nah, nanti tiap fieldnya itu bakal masuk ke bagiannya masing-masing. Hmm. Tiap field hobi itu. Kayak gitu. Biar nggak terlalu ribet. Hmm. Nah, di sini juga fiturnya ada cetak biodata, kartu mahasiswa sama edit. Oke, kita bakal lengkapin ya. Oke, berarti sekarang gini, Es. Eh, dari data yang lu tadi sebutin, kita mau bagi jadi beberapa data. Pertama kan masing-masing mahasiswa pasti bakal connect ke masing-masing jurusan ya, jurusannya. Nah, ini penting nih. Maka sekarang kita mau pecah aja, Es. Table user ini kita bakal pecah jadi beberapa table. Di bawahnya, jadi nanti ada eh, users tab, nanti di bawahnya ada users detail tab. Nah, jadi users tab atas ini fungsinya buat data-data yang apa ya, yang paling dasar. Kalau detail data-data tambahan. Jadi itu data-data detail ya, tambahan. Ya, data-data detailnya. Nah, kita bakal pecah, berarti mau nggak mau, karena nanti di detail ini kita bakal ada data jurusan ya, data jurusan, maka kita bakal bikin dulu namanya master jurusan. Sebelumnya kan kita udah bikin master fakultas ya. Oke, sekarang kita mau bikin master jurusan. Fakultas, oke, oke, udah ada. Sekarang kita mau bikin master jurusan. Modul, make, model, M jurusan tab, master, education. Oke, oke, kita copy aja dari sini. Sama isinya. Di sini juga kita bakal tulis sama. Kode, title. Oke, udah. Nah, berarti nanti di users kita rombak dikit, guys. Users mana users? Nah, di users kita rombak. Yang bakal hilang ini birthday kita ganti, kita hilangin. Terus avatar masih ada, password ada, email, name, code. Oke, kita cukup segini aja, guys. Nah, ini kita juga hilangin. Ini kita hilangin. Nah, ini di users sudah pure ini aja. Kita nanti ini buat login, nama mahasiswanya, password akunnya, terus NIM-nya, kodenya, terus mahasiswanya masih aktif atau tidak, terus ada mahasiswanya apakah udah delete atau enggak. Aktif ini nanti buat administrasi, es. Kalau misalnya administrasinya udah beres, dia bakal jadi aktif. Kalau delete ini dia udah keluar artinya gitu. Atau enggak misalkan udah enggak di situ. Jadi nanti udah jadi alumni. Juga nanti dia statusnya delete-nya satu. Nah, sebentar kita cek dulu, es. Oh, gini aja, es. Bener tadi kata lo, karena ada informasi kelengkapan administrasi ya, maka kita keluarin aja administrasinya.
khawatir nanti bentrok antara jadi alumni sama udah keluar. Kalau jadi alumni kan datanya harusnya masih ada di kampus, tapi dia nggak bisa masuk. Nah, kalau udah keluar kan datanya udah hilang dari kampus, tapi dia juga udah nggak bisa masuk. Kalau kita pakai kolom deleted, nanti deleted kan kena schedule. Nanti bisa-bisa jadi alumni datanya hilang. Maka di sini kita status strip ADM. eh, not not done. Oke, di sini done. Oke, ini udah yang di user. Terus kita sekarang bikin satu model lagi di users detail. Oke, ini udah buat. Gua di sini bakal ngambil pertama data gender. Data gender gua ambil. Relasinya juga gua ambil. Cuman gua udah nggak pakai timestamp. Bentar. Lo bikin ini kayak detail di user, Apa? kayak bikin model user di user. Bikin model user di user maksudnya? Itu lo nggak generate di creation. Iya, Oh kan ya kan udah. gua bikin user detail. Ya user detail maksudnya ke modul user dong. Oke, ada gender, terus ada jurusan, jurusan tabs ID, dia eh, kalau bisa label ini juga dia ngambilnya ini mendelet ya, mendelet kita gantinya set all. Oh ya benar, ini dia label, ini juga dia label. Oke, nah yang ini jurusan, kita ambil dari jurusan jurusan tabs. Oke, kita cek dulu bentar. Jurusan, oke, dapat. Terus kita butuh data dari user tadi apa? Yang sempat dihapus tuh apa ya? Oh, ini dihapus, birthday. Oke, label get birthday. Kita hapus dulu di sini di modelnya. Birthday, kita naikin ke sini. Terus kita hapus di sini, gender nggak pakai lagi. Oke. Nah, di sini mana tadi? Nah, ini birthday, terus tadi data yang lu bilang itu apa lagi ya? Birthday, jurusan nick ya. Kita pakai char nick. Nick itu kita kasih 25. Oke, nama ortu. Data ini orang tua. Yang lebih spesifik lagi apa, Es? Yang jelas makan ya agama, tempat lahir, tanggal lahir, agama, atau tinggi badan, berat badan, golongan darah, terus nomor HP, kontak ya, kontak sama warga negaraan, registrasi,
Terus status, Statusnya apa? ya statusnya, ini status udah nikah, ajang kah, apakah? Merit gitu. Ya, enggak status aja status. Ya statusnya kan antara, berarti kan antara udah nikah atau belum nikah kan? Ya, Meritnya kita berarti gini aja, ini jujur aja. Kita kasihnya di sini. gender, Oh ya gender ya. Defaultnya nol. Komennya 0. Belum merit. Merit 1. Merit. ada gender. Oh, oh iya, Gender kan udah ada dia relasi di sini. Terus religion. Apa? enggak, sama aja. Kontak ini dia nullable. Hmm, nah ini religion nih. Religion kita kayaknya nggak perlu pakai ini ya. Nggak perlu pakai master. Nah, Default religion apa? apa sih nggak usah pakai default. Itu mending mah tulis aja langsung biasa tulis sendiri atau misalnya kita itu kan kalau di database itu kan bisa apa sih pilihan itu loh pakai apa Oh pilihan. ya menu gitu kan. Nah ya kalau bikin ini baru nah, non sama non aja. Non artinya apa? Node ya gak punya agama node kurang gitu node punya agama. Oke, ini udah. Ini birthday juga ada. Terus tadi apa? City ya? Ya, situ dulu. Address. Address karena mungkin bisa banyak, kita pakainya teks. Address, city, eh, Prof, char, city itu paling sekitar 30, ini 30. Ini kita bisa nullable, provinsi city nggak bisa, birthday oke. Tempat tanggal lahir perlu nggak ya? Tanggal lahir perlu lah. Tempatnya, Oh perlu. Domisili kan masuknya. domisili kan Ya address. udah masuk. Ya udah masuk ya ada aja. Tempat tanggal lahir bukan domisili anjir. Oh tempat tanggal lahir perlu lah. Oke, udah. Nah, ini beberapa data. Nah, terakhir berarti kita butuh namanya users ID. Users ID. Oke, sini kita bikin users ID, user tab ya. Oh, nggak pakai M. User tab, user tabs ID.
Oke, di sini kita bikinnya cascade. Oke, ini udah ada jurusan, gender, user tabs, ini. Oke, udah ada semua. Yes, oke. Usersnya juga udah ada, bla 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 bla. Oke, berarti kita rollback dulu. Oke, udah kita tarik semua. Oke, semua ditarik. Oke, ini udah kosong. Kita migrate dulu, tapi sebelum migrate kita bikin tabelnya dulu biar enak. Ini lu nonton dulu kan? Iya, nggak bisa pindah-pindah tab-tab lagi nih. Tanggal lahir, birthday, address, city, provinsi, genders. Oke. Oh, ini es. Kita nggak bisa pakai city ini. City ini kita harus bikin gini berarti. City. M city tabs. M prof tabs. Kenapa? Nanti ada masternya. City sama provinsi bakal kita bikin Ada master. master, Apa? ada master lagi. Jadi nanti ada master master kota. Jadi nanti kita bakal narik data dari seluruh Indonesia, nama kota yang ada di Indonesia. Terus kita juga bakal narik data nama provinsi yang ada di Indonesia. Oke. Nanti kita bakal punya dua master lagi. Sini kita berarti bikinnya tabs, provinsi tabs. Sini kita ngambil dari sisi. Di sini kita ngambil dari jurusan provinsi. Oke, kita bikin master lagi berarti buat city sama provinsi. M city tabs master. Oke, kita bikin lagi provinsinya. Provinsi tab. Oke, jurusan udah kita ngambil sekarang city. Di sini table char title kita bikinnya 50 buat city. Timestamp nggak perlu, provinsi juga timestamp nggak perlu. Oke, ini udah ada. Oke, nah ini singkat mungkin kita udah ada data-data mahasiswa detailnya. Nanti pelan-pelan kita bakal tambah-tambah terus ya, sesuai dengan kebutuhan. Minimal data-data spesifik yang ini kayaknya udah nge-cover semua deh. Nah, jelas user ada nih, religion, kontak, merit, tanggal lahir, waktu lahir,
address, city, provinsi, jurusannya apa, terus eh, kita ke atasin aja jurusan biar enggak biar enak. Gendernya apa? Kita udah dapet gender kita naikin. Terus hmm, ya cukup. Kita migrate, migrate, migrate master dulu. Modul migrate master. Oke, master udah di migrate. Sekarang kita mau modul users. Nah, kalau udah kayak gini, gini es ya. Lu perlu tahu ya, lu perlu inget nih, ini informasi juga nih ya. Kalau lu pakai migrate, langsung migrate, gini, itu Laravel akan ngeliat berdasarkan waktu file itu dibuat. Jadi ini nih 24.02.25 bla bla bla. Ini nih tanggal ya, timestamp dia nih. Oke. Nah, si timestamp ini nanti akan di-run dari yang paling lama, tanggal 20 nih paling lama. Maka yang pertama di running tuh ini dulu nih, 20, 20, 21, bla bla bla, nyampe ke sini juga di run, nyampe di sini di run. Nah, kita lihat di sini, kita punya relasi di sisi user detail, di mana relasinya ada city. Kalau kita ngelihat dari tanggal awal mula migrasi ini dibuat filenya, maka yang jalan itu adalah detail dulu, baru city. Jadi detail udah dibuat nih city, dia relasinya ke city. Sedangkan di database city-nya belum dibuat, maka nanti bisa error. Gitu. Kalau lo nggak percaya nih, kita coba real aja langsung ya. Kita mikir rollback dulu. Oke, kita balikin lagi ke awal. Kalau kita lihat di sini, refresh masih kosong. Kita migrate. Tuh, error dia. User detail tabs ke user tabs. Belum ada nih. User tabsnya belum ada nih. Relasinya dia nggak masuk. Gitu. Maka, oh sorry, user tabs ini kita perlu cek dulu ya. Di sini kita pakainya tini, sedangkan di sini di user tabnya kita pakainya big integer. Kita samain dulu. Big integer. Jurusan, oh dia pakai ini ya. Kita pakainya integer aja. Increment, integer increment. Jadi nggak bakal banyak pakai. City juga integer increment. Ini juga sama. 5 enggak dong. Oke, di sini kita balik lagi. Nah, kita coba rollback dulu. Itu jangan Apa? Ngomong apa? itu lu bikin integer. Apa yang mana? Itu lu bikin integer kan tadi udah diubah. Oh iya, jurusan ya. Sorry. Site not integer. Jurusan, terus apa city. Nah, save. Oke, udah. Coba migrate lagi. User tab-nya User tabs-nya bang big, bikin. iya, big integer. Kenapa big integer? Karena di sini lu lihat dia langsung ID. Oh, Kalau langsung gini artinya big integer. kalau tadi kan yang apa sih yang di master itu tadi apa integer increment kan. Berarti Hmm. yang di situ itu langsung kasih integer aja. Hmm. Nah, dia kena error nih. MCT tabs tadi yang gue bilang. User detail dia kena MCT tabs. Kenapa? Karena pas dia ngegenerate user detail, ini city-nya belum ada nih.
gitu. Jadi harusnya Siti dulu ada, baru dia ngejerat user. Sedangkan ini dia generate user dulu, Siti-nya belum ada, masternya belum ada datanya. Dia nggak bisa bikin relasi. Nah, makanya kalau kayak gini kita perlu namanya ngerunningnya tuh by ini dulu apa? Master modul. dulu, by modul. Oke, kita coba rollback lagi. Ya, Pak. For in key, oke, dia user tab sudah gagal. Kita hapus manual mau nggak mau. Oke, kita migrasinya by modul dulu. Modul migrate. Nah, ini enaknya dipakai modul tuh gini, lu nggak bakal bisa bentrok sebenarnya harusnya untuk migrasi-migrasi gini. Nah, Siti udah ada, baru kita bikin modul usernya. Jadi nanti nggak bakal bentrok. Oh, dia lihat di sini. Bla bla bla, set null. Oke, cannot add for in key constraint, bla bla bla, bla 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 bla. Oke, kita coba rollback lagi. Migrate. Oke, dia open top di sini. User detail. Drop. Oke, imigrasi kita buka. User tabs. Oke, udah ada. Nah, kita coba benerin dulu di sini. Dia nggak mau kayak begini. Pun saya integer city. Oke, integer increment. Oke, kita lihat usersnya. Dia nggak mau ya. User tabs detail mct tabs id for in. Nah, kita cek dulu. Ini gua ngambil film dulu. Ya, ya, ya. Enggak juga. Aku ngomong.
Halo? Halo, tes, tes. Suara lo masuk nggak? City Tabs, Province Tabs, MCT Tabs. Ya, Halo. ya. Nah, Ntar, gua mikir dulu nih. Ntar, gua coba naikin. Oh, udah eksis ya. 20. Oke, dia di sini kena ya. Oh, di situ doang tuh. Di jurusan dia nggak kena. Nah, bentar, bentar, gua mikir dulu. Oke, itu kremen, itu kremen, itu kremen. Ini agak heran dia kok bisa kena di situ ya. Oh, coba kita naikin ya. Oke, kita. Nah, dia masih kena di situ ya. Di situ nih dia apa sih? Coba kita coba. Oh, bikin kejer anjing, pantesan aja dia nggak bisa konek-konek. Perasaan di situ gua ini kejer nih temen loh. Kok dia malah ini ya? bisa apa, Pak? Tar, 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 gua coba ini dulu ya. Coba dihabisin dulu. Kita crop dulu, crop lagi. Pantesan dia error mulu. Oke. Itu si Tilo belum bisa, Pak. Oh iya bener ya. Pantesan kok error. Nah, oke, situ udah. Sekarang kita ke user detail. Kalau gitu nih kita turunin lagi. Oke, kita sekarang ke users. Oke, udah berhasil. Sekarang datanya udah lumayan banyak.
ada user detail. Nah, ini relasi-relasinya udah ada semua. Connect ke relasi di banyak table, kita main relasi. Nah, sekarang kita modifikasi di users. Oke, ini udah ada, kita modifikasi di ininya berarti, controllernya sekarang. Oke, birthday dia nggak butuh di awal. Eh, Jurusan kita tetap butuh. Jurusan nggak butuh, cuma nanti kita butuh ini. Oke, jurusan kita butuh, bla 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 bla. Oke. Nah, ini resikonya nih, ya. Kalau misalkan kita main master tapi kita butuh bikin NIM. Ini resikonya nih. Resikonya adalah gini, ya. Kalau kita lihat ya, tadi kita perhatiin lagi di generate NIM. Ini kan kita ada deskripsinya kan tadi itu nama jurusan ya. Nah, sedangkan jurusan sendiri dia punya masternya lagi. Oke, nah maka mau nggak mau di sini di generate NIM description ini kita harus ngambilnya berdasarkan jurusan ID, enggak, berdasarkan jurusan ID, jurusan code, atau jurusan title. Eh, Kenapa nggak jurusan ID? Iya, ID aja bener ID. Kenapa nggak jurusan code? Kalau kok tadi kan ngegenerik. Kalau code Kalau nanti, ID kan udah jelas. hmm, Misalnya teknik elektro ID berapa satu. Udah, oke. hmm, Tapi hmm, kan semuanya sama-sama bisa diambil. Tapi kalau misalnya umumnya pasti kan kayak ID. hmm. Oke, kalau gitu berarti kita modifikasi dulu di sisi master ya, master generate name. Nah, serial di sini berarti kita nanti bisa ngambilnya ini as by kita taruhnya di sini aja. Di serial ini adalah serial begini. M jurusan tabs ID. Nah, M jurusan tabs ID. Dimana di sini dia nantinya adalah eh, char, tetap kita pakainya char. Panjangnya paling sekitar 3 aja. Nah, ini adalah ID jurusan. Oke, description penggunaan kode. Oke, oke, kita udah modifikasi. Berarti nanti di fungsinya buat generate name di sini serial kita ganti. Nah, ini kita ganti. Di sini adalah jurusan tabs ID. Oke. Dan di users nantinya berarti pada saat dia nge-create users baru, sininya bukan lagi jurusan doang tapi M jurusan tabs ID. Jurusan tabs. Oke. Nanti dia bakal generate by user tabs ID. Kita coba migrasi rollback dulu. Master. Oh, dia kena relasi ya. Oke, dia kena relasi user. Kita rollback. Master kita rollback.
Oke, kita migrasi ulang lagi si master. Kita migrasi ulang si user. Oke, sekarang udah berubah. Nah, sip. Nanti ya, skema dari aplikasi ini, rules-nya adalah si admin itu akan bikin dulu nama-nama mahasiswanya, emailnya, name-nya, sama passwordnya. Nah, bentar es, gue mikir dulu es. Kayak ada yang lupa nih. Oh, gini aja skemanya ya. Sorry, sorry, gue salah lagi. Jadi nanti di user tabs ini name unique, tapi dia label ini kode, kode biarin aja. Jadi nanti name-nya kita bikin label, tapi dia unique es. Apa? Untuk name kita bikin label tapi dia unik. Paham nggak maksudnya? Ah, kok dibuat ini? Apa? Kan udah ada ID. Kan udah ada ID yang unik. Kok? Oh iya, bentar, bentar, bentar. Bentar, gue mikir. Ya emang kan link itu kan unik, ya Betul. kan? Terus? Maksudnya lebih unik itu gimana nih? Jadi gini, maksudnya unik itu kan dia nggak boleh sama. Iya, Ya, tapi permasalahannya secara proses di aplikasi ya, di awal nanti admin itu akan bikin dulu namanya mahasiswanya siapa, emailnya siapa, passwordnya siapa. Jadi nanti si admin itu akan bikinnya akunnya dulu. ya benar. Bikin akunnya dulu. Cuman karena NIM ini kan ngiket ke akunnya. Maka NIM harus nge-label dulu. Karena kan inputan NIM belum ada nih. Oke, inputan NIM belum ada. Ini pilihan pertama, NIM tetap dipertahankan di sini. Oke, karena NIM-nya nanti pasti belum ada nih. Karena pas di awal dia nge-create-nya cuma email, NIM sama password doang. Oke, nah setelah akunnya udah ada, nanti si admin baru ngupdate detail. Di mana nanti detail-detailnya dia juga termasuk ngisi jurusannya apa, gitu kan? Nicknya berapa 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 berapa, setelah di save dia bakal ngegenerate nim di sini, baru nanti nimnya diupdate generate. Kebayang nggak? Nggak kebayang ya? Nggak nyampe. Ini pertama, ini step pertama dia create user dulu, create akun ya. Oke, di create akun ini belum ada nim. Oke, belum ada nim nih. Setelah di create akun, nanti admin akan update akunnya. Oke, update akun. Kenapa dia ngupdate akun? Karena kan status administrasinya udah dilengkapi. Ya, jadi ketika mahasiswa nih habis tes SBMPTN lah, SNMPTN bla bla bla, nanti kan dia dapat dong daftar mahasiswa yang diterima, ya kan? Nanti dia bakal buatin akunnya dong. Oke. Nah, nanti sebulan kemudian mahasiswa harus selesai melakukan administrasi, daftar ulang gitu kan? Ya. Nah, di daftar ulang nanti kan dia kan bakal ngisi detail. Detail yang biasanya tanpa ada nim. Ya belum ada nih, belum ada.
Ya, Ada. NIM kan berarti kan diisinya sama si admin daripada TU-nya. Iya betul, iya betul, iya betul. Ini kita nggak usah bicara nim-nim dulu deh, nim singkirin dulu. Pertama dia bikin akunnya dulu nih, jadi ketika pendaftaran seleksi masuk bersama, udah keluar hasilnya, misalkan Maes Umbaja, tapi kan lu tuh baru-baru ketahuan diterima doang, belum daftar ulang kan? Ya, Nah, pada saat ketahuan diterima, nanti kan si TU kan dapat daftar-daftaran nih siapa aja yang diterima. Ya, nanti TU bakal secara default bikin akunnya. Emailnya biasanya email kampus kan, misalkan maes@unbaja kayak gitu. Namanya sesuai dengan nama di daftar diterima, Maes misalnya gitu kan. Passwordnya default 123 misalnya gitu. Oke, nah nanti status ADM kan masih nol, ya ya, kan, tuh kan. Aktifnya juga masih nol, ya, ini juga masih nol. Oke, nah nanti sesuai dengan tanggal, biasanya kan seminggu kemudian lu harus melakukan pemberkasan ulang, betul loh? ya, Daftar ulang. Nah, di daftar ulang, nanti kan lu kan bakal ngisi data-data ini nih, bener kan? ya, Nah, nanti si admin atau si TU kan bakal ngisi nih detail user nih. Oke, diisi detail usernya. Termasuk dia ngisi jurusannya apa, ya kan? ya. Karena dia dapat data jurusannya, maka dia akan otomatis mengenerate NIM by jurusan. Jadi kan, ya toh? Maka ketika dia mengenerate NIM by jurusan, ketika dia mengisi detail user, ketahuan jurusannya apa, nanti generate NIM by jurusan. Jadi pada saat dia update detail, dia otomatis juga akan update user tabs, di mana dia ngupdate kolom NIM, gitu kan? Bayang nggak lo? Apa masih belum nyampe? Gimana maksudnya? Kan pertama nih, gua create usernya, Ya, ya kan? Yang mana yang buka email, nama, sama passwordnya. hmm, Nah, nanti, sedangkan itu kan belum aktif tuh, masih hmm, misalnya cuma daftar doang. hmm, Ketika misalnya gua udah masuk, nah baru sama pihak administrasinya diisilah apa sih akun gua itu dengan detail-detail yang mana udah diserahkan ke gua, gitu kan. hmm, Nah, dari itu barulah nanti gua nyerahin itu ke mahasiswa. Jadi hmm, pas email kamu, name kamu, password kamu. Nah, hmm, sekarang kamu silakan isi detailnya yang hmm, belum ya, gitu. betul, betul, Terus ya udah itu barulah jadi di akunnya udah ada tuh detail-detail semuanya. Baru nanti siapa sih status administrasinya aktif karena udah detail-detail udah terisi. betul, termasuk NIM-nya juga tergenerate, Nah, gitu. Maka karena NIM ini belakangan dibuatnya, dia harus nullable dulu di awal. Artinya bisa tidak diisi. Kebayang kan? Kebayang nggak? ya ya. Gimana? Jadi waktu misalnya udah registrasi pulang, semuanya kayak misalnya gua jurusannya udah gua isi, terus juga apa sih fakultasnya udah gua isi, ini segala. Nah nanti NIM itu akan langsung otomatis ke generate Betul, karena jurusan sama apa sih sama fakultasnya udah gua isi, terus betul, tahun masuknya juga udah gua isi gitu. betul, Nah, nanti muncullah di data mahasiswa gua ada keterangan NIM gua betul, itu. betul. Nah, sekarang ini lu mesti tahu kenapa kok dia dikasih no label di sini. Karena ya awalnya itu
daftar, gua nggak bisa masukin NIM-nya karena detail daripada jurusan gua itu belum gua input. Betul, tapi lebih Jadi jelas. ya kalau Hah? misalnya kalau misalnya si NIM-nya itu nggak gua do label, berarti ya si user itu ya nggak bisa bikin akun dong, nggak bisa nge akun karena ada file yang belum diisi. Betul. Apa itu? Sedangkan NIM-nya sedangkan NIM-nya itu kan harus diisi sama pihak administrasinya dulu. Dan lu Ya, harus menyelesaikan detail daripada user tersebut gitu. betul. Registrasi ulang. Betul. Itu. Jadi makanya sini gua kasih no label. Makanya karena di awal pertama kali bikin akun itu dia cuma ngisi ini doang nih. Datanya cuma punya ini doang datanya nih. Kalau misalkan di sini nggak gua bikin no label, ya ini dapat dari mana nanti nilainya? Ya, Belum tahu kan data-datanya. Sedangkan kan admin kan nggak kenal sama 1.000 mahasiswa. ya, Gitu. Yang tahu jurusannya siapa kan mahasiswanya sendiri. Dan nanti mahasiswa yang milih jurusannya apa dia masuknya. Gitu. Khawatirnya salah. Makanya udah biar mahasiswanya aja yang milih jurusannya dia apa. So, jadi di sini gue bikin label. So, makanya kita rollback dulu si user. Kita mikir dulu. Oke, kita cek dulu di sini si NIM-nya. Nah, NIM-nya dia di sini kalau kita lihat ya NIM allow null. Oke, allow null. Sip. Ya, tapi sekarang kita di user control-nya, kita nggak perlu lagi input-input NIM. Dah, gini aja, email, name, password. Nanti kodenya dapat. Oke, kita coba. Email, name, password, jurusan, birthday, nggak usah. Tuh, opsi, ada. Persen. Oh, belum running. Running. Apa nih ada ulang? Yours, null. Oke. Oh, dia kodenya belum ada. Kita bikin kode dulu. Kita bikin di sini user user lengthnya 3, yearsnya 24, user code. Oke, oke, kita running lagi di sini. Nah, dia bilang apa nih? Bla bla bla, jenis syakat, personal access token. Oh, dia nggak ada personal access token ya? Loh iya bener ya, personal access tokennya nggak ada. Kita lupa, migrasi juga personal access token. Oke, kita remove dulu. Tokennya nggak bisa masuk jadi. Kita migrate dulu yang belum. Nah, ya, personal access token udah masuk. Sekarang kita running ulang. Nah, oke, user baru udah kebuat. Nah, datanya gini doang, guys. Ini nggak ada. ya, Oke, ini masih belum aktif. Jadi kalau misalnya nanti lu dikasih data ini nih, misalkan ya, disuruh login sendiri, misalkan ya. Ini ada email lu, nanti lu login syakat isi biodata ya, misalkan kayak gitu. Biar NIM-nya terbuat, maka kita harus kasih aktifnya 1. Kenapa? Karena nanti di login kita ngecek nih aktif nggak, dihapus nggak, gitu. Administrasi gimana, berhasil nggak? Nanti kita ngecek 3 kolom ini, guys. Oke, cuman defaultnya 0. Jadi ketika gua ngasih ini ke lu, tetap di sistem di sisi front end atau di sisi back end itu nanti nggak akan bisa login karena ini masih pada 0 semua nih.
Itu pilihannya nanti ada dua secara prosedur. Apakah admin yang bakal ngupdate data lu atau lu yang ngupdate sendiri di sistem? Biasanya gitu kan, Apa? misalnya nih kan, oh udah mungkin dikasih lah di email defaultnya sama password defaultnya kan bisa kan sama tinggal Ya, itu kan masuk ke di sistemnya juga. Jadi kan ada pilihan lu kalau mau bapak silakan buat apa, ya. nah tapi lu harus isi detailnya gitu kan. Hmm, Nah pas gua ngisi detail berarti gua kan ada submit kan. ya. Nah pas submit itu biasanya itu kan trigger daripada si aktif. Oke. Nah biasanya tuh, oh udah melakukan registrasi, nah itu kan trigger tuh daripada si aktifnya langsung berubah jadi satu biasanya. Oh, berarti lu ngisi apa daftar ulang itu nggak pakai kertas? Enggak ada kan, ngapain pakai kertas orang udah ada di webnya. Oh, berarti udah pakai web ya. Nah, berarti di awal lu pas pertama kali masuk jadi mahasiswa baru, lu dikasih akun Ya, doang ya. Nanti lu suruh ngisi detailnya. ya, isi detailnya udah itu nanti detail semuanya udah ini file-file yang required udah isi. Hah? Nah macet nanti ada meet gitu kan, Hmm, simpan. Nah pas gua klik simpan itu nanti nge-trigger langsung aktif akun ada gua ada file-file nggak? biasanya. Ada file-file nggak yang lu Apa upload? File-file. file-file ya paling kan file avatar profil. Selain itu, ada lagi nggak? Nah, Berarti nggak ada kayak file ijazah apa gitu nggak ada ya? Oh ya itu udah. makan udah pas awal aja gitu kuliahnya. Hmm, Awal kayak sertifikat apa sih, surat kelulusan itu kan pas awal pendaftaran. hmm. Oke, berarti nanti di sistem kita ceknya by status ADM aja berarti. Dia kalau nol berarti nanti kita diminta buat ngisi detail. Oke. Yang penting deletednya dia masih nol. Kalau deletednya satu dia nggak bisa login berarti. Sama Oke. yang dilihat juga itu nge-trigger. Deleted itu nanti triggernya ini ya, by apa? By tahun tahun kuliahnya. Jadi misalkan lu udah lulus, ya deletednya dia jadi sorry ya. Kalau misalnya lu nya DO misalnya gitu, jadi satu gitu. Kalau di DO ya, gitu. Ini buat case-case DO aja deleted ini sebenarnya. Bayang? Oke. Nah, berarti nanti sekarang kita bikin satu aja login sebelum kita beres dulu. Nanti kita nextnya jam 7 ya. Jam 8. Oke. Apa? Nanti dulu, bentar dulu tanggung nih. Kita bikin login doang. Cepat login. Kita loginnya by email sama password. Oke. Kita di sini try. Nah, karena nggak ada transaksi ya. Kalau login kan nggak ada update, delete, insert kan nggak ada. Maka kita nggak perlu pakai DB, bikin transaction nggak perlu. Kita langsung aja cari user is sorry if user sama dengan out attempt. Oke, kita bikin kredensialnya dulu. Kredensial di mana nanti kredensialnya itu ada email, request email, ada password. Kita input kredensial. Nah, kita cek by kondisi. Di sininya false. Kalau dia false, maka kita keluarin.
maaf, akun Anda tidak ditemukan. Tuh. Tapi kalau dia true, kayak kita cek lagi, where kita cek nih by deleted, dia dihapus nggak? Oke, masih ada apa enggak akunnya deleted sama dengan 0 first. Oke, kalau ada user. Oke, karena ada maka kita gini, sorry, ini nggak usah di sini. Nah, ini gini. Nah, save. Kita cek user where bla 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 deleted bla 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 bla. Oh di sini aja, yes. Nggak usah. Nah, nah, oh dia bulan. Oke, tutup. Nah, user where bla 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 bla. Kalau ada kita keluarin return is controller respon yang udah kita buat kemarin, response message users fine, pokoknya 200 dapur lagi users. Startnya apa, verifikasi ya, verifikasi kita bikinnya 0 aja dulu. Oke, kalau nggak ada kita abort. Nah, save. Kita coba ya, login di fruits API, kita bikin di sini login. Oke, ya kita coba login. Oke, login, ini login, kode nggak perlu, ini nggak perlu, ini juga nggak perlu. Oke, kita coba cek. Oke, sama. Kita send. Not found. Oke, dia belum muncul. PHP artisan root clear. Kita running lagi. Sebentar, dia apa not found? Epi V1. Oh, out. Dia ada outnya, bos. Sorry, gue lupa. Out. Nah, pun authorization. Kita coba cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Oke. Oke. Nah, the email as already been taken. Oke. Kita coba cek. Oh, dia di sini. Nah, save. Nah, pun authorization. Dia nggak bisa login ya. Kenapa? Menurut lu kenapa? Get data, push data. Ngepost kan, login kan post. Login ini kan post. Menurut lu kenapa? Coba, gue nggak ngeliat errornya di mana. Errornya dia bilang gini, full authorization. Jadi dia nggak apa namanya, nggak ditemukan nih email sama passwordnya.
Regis berarti anjir. Kan udah ada datanya di sini nih. Oh, kenapa nih menurut lu nih? Oh, aktifnya anjir. Aktifnya. Kan bentar, bentar. Kan kalau misalnya si kredensialnya ada dan user misalnya deletatnya itu ke nol, berarti user ketemu nih nge-find. Hmm. Kalau misalnya kalau misalnya nggak ketemu dan error, get message. Hmm. Ini bentar, bener. Dari server dengan nol. Oh, udah nol ya, Pak ya? Hmm. Gimana nih? Lo coba problem solve-nya nih dari kode yang ini. Apa yang bikin dia nggak bisa masuk? Iya, kan kalau out ada serunya bukan? Kan kalau dia false, artinya ya kalau dia Oh iya nggak kan? ditemukan ya Nah, iya dia ke sini. kalau Kalau nggak true kan dia ke ditemukan, sini. eh, di situ masalahnya authorization. Ya, Masalahnya authorization. Bentar, bingung gua. Berarti itu kan sebenarnya udah ditemukan. enggak, berarti dia ketahan di sini nih. Iya, heeh. Authorization kredensial, maka akun Anda tidak ditemukan. Gitu kan. Berarti di ininya, di outnya, Di outnya. heeh, Oke, kita coba lihat di rootnya. Ini rootnya juga di luar nih. Harusnya dia nggak kena adanya subcon di kan? dalam. Enggak dong, kalau di dalam dia harus pakai Kan, token. oh iya, oh Kan ya kita berarti nggak udah pakai login token. berarti. Iya, berarti artinya udah masuk nih kalau pakai token. Nah, ini kita belum 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 punya token kan? Kita mau bikin token. Hmm, ya, Nah, ini kok dia harusnya kan misalkan gue punya kode kayak gini, tapi dia nggak bisa authorization gimana nih? ya berarti pas gua regis itu ya harus ada token ya kan buat misalnya gua masuk gitu kan. Makanya di situ authorizationnya nggak ditemukan. Bener Oke, sih? terus Ya. Nah, makanya apa sih? Yang mana kan email sama password gua udah keisi. Ya, tapi karena waktu regis itu yang muncul token, makanya tokennya itu harus dimasukkan gitu tuh. jadi menurut lu ini codingannya salah? Bentar, ada yang kurang, sabar dulu. Gak salah, udah bener, ada yang kurang. Cuma ada yang kurang. Oke, gue coba benerin ya. Coba nih, kalau kita Nah, kayak gini gimana? Ini gue mau tahu juga dari sisi lu nya nih. User, tab kan. nah, Kita email, kita cek nih, eksis nggak emailnya sebenarnya. nah, Oke, takutnya dia salah email. Table, bla bla bla, syakat user tab, do not exist. Kita coba cek ya. Dia, dia tabelnya apa? User tabs. Oh, ini pakai S, kurang S. Oke, kita cek. Oke, dia ada berarti nih eksis nih. nah, Emailnya benar. Kita coba kredensialnya kita ganti. Misalkan gini, request only email email, password. password. Oke, kita misalkan di sininya double where ya. Misalkan where-nya kita double. Where email request email. Email, Oke. where, password.
Nah, dia mau authorization masih tetap. Kita coba register ulang. Takutnya tadi itu kita kan ada ini ya, apa namanya? Personal access token nih. Nah, dia udah ada nih, siakat bla bla bla. Udah ada. Ini juga udah ada. Ya udah kita lanjut lagi nanti aja deh jam 7 deh. Gua mau cabut dulu. Jam 7 ya. Jam 8-an apa yang lama? Gimana jam berapa? Ribet banget anjir lu pengen belajar doang, belajarnya susah banget. Gue susah anjir, gue bener lagi di laptop. Ya udah jam 8 ya. Nah, Jam 8 ya. ya. Ya wes oke jam 8. Nah, ini gua tutup dulu.